Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi kita anak-anak. Dan pada kali ini Ibu akan mengajarkan tentang Asmaul Husna. Masih ingat materi Asmaul Husna? Tidak. Hampir lupa, tapi masih ingat dikit-dikit. Masih ingat ya? Alhamdulillah. Jadi yang pertama, Ibu akan menggunakan beberapa metode media dan beberapa variasi Haryata. Mohon lebih ke depan ya. Dan di sini Ibu akan menjelaskan dengan menggunakan PPT ya, anak-anak. Baik. Nah, Asmaul Husna. Apa Asmaul Husna? Ada berapa? 99. Iya, karena Allah menyukai yang ganjil-ganjil ya. Ganjil. Iya. Dan yang kali ini Ibu akan membahas cuma dua. Jadi Ibu akan membahas tentang yang pertama Al-Wahhab dan yang kedua itu adalah Al-Khabir. Bisa kita lihat ya anak-anak, yang pertama Ibu akan membahas tentang Asma Allah yang yaitu Al-Wahhab dan Al-Khabir. Ibu juga punya kesepakatan kelas ya, dimana kita dalam kelas Ibu ingin tanggung jawab semuanya, tidak ada yang ribut, saling menghargai, lalu ada partisipasi, semuanya harus berpartisipasi, tidak ada yang ngomong-ngomong ya. Iya. Yang menghormati Ibu dan Ibu juga akan bisa menghormati teman-teman dan saling bekerja sama. Siap. Nah, satu motivasi dari Ibu, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Karena perubahan tidak terjadi kalau kita nggak mau belajar. Oke, tujuan pembelajaran untuk itu sudah Ibu jelaskan. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang Asmaul Husna atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Al-Wahhab, yaitu Maha Pemberi. Maha Pemberi apa? Maha Pemberi karunia, Maha Pemberi rezeki, Maha Pemberi kesehatan. Yang kedua yaitu Al-Khabir, di mana Allah ini sebagai Al-Khabir, Allah Maha Besar ya. Al-Wahhab. Nah, dari nama Allah yang namanya Al-Wahhab ini Maha Pemberi, sudah Ibu jelaskan kalau Al-Wahhab ini Maha Pemberi. Tadi ya ada banyak sekali. Selain itu juga Al-Wahhab, Allah sebagai Al-Wahhab ini adalah hadiah yang melimpah, karena Allah SWT itu selalu memberikan kita apa yang kita mau, dan Allah tahu apa yang harusnya kita tidak dapatkan karena rencananya. Terus kita sebagai manusia tanpa kita meminta, Allah akan memberinya. Dan Allah juga tidak meminta imbalan atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah tidak mampu, maksudnya Allah tidak ada yang menandinginya. Bahkan semua makhluk, semua jin, tidak ada yang menandingi sifat Allah SWT, apalagi di Al-Wahhab ini. Jadi kita tidak boleh mengharapkan selain dari Allah SWT. Nah, bukti Allah ini bersifat Al-Wahhab apa ya? Yang pertama itu kita harus selalu berusaha, karena kesuksesan itu tidak ada, tidak mungkin terjadi kalau kita tidak berusaha. Dan Allah lah yang Maha Pemberi kita ke jalan, Maha Pemberi kesuksesan. Dan banyak yang berusaha untuk sehat, namun kalau kita tidak ada usaha, kita akan tetap sakit ya. Walaupun di sini Allah itu yang Maha menganugerahi kesehatan, dan kita sebagai makhluknya harus tetap berusaha agar kita bisa sembuh dari penyakit. Yang ketiga itu Allah itu yang Maha Pemberi kekayaan atau Ar-Razzaqnya. Jadi kita
keras, karena dari kerja keras kita akan menjadi kaya, baik itu kaya harta, kaya intelektual, kaya hati, dan lain sebagainya. Oke, di sini Ibu juga akan menjelaskan tentang Al-Wahhab dari penghayatannya ya, yaitu kita bisa menghayati Al-Wahhab ini atau memberi dengan selalu bersyukur secara lisan dan perbuatan. Yang kedua, menjadi orang yang peduli. Bagaimana kita menjadi orang yang peduli? Antar teman kita saling menasehati. Kalau ada yang belum sholat, kita saling mengingatkan. Lalu memelihara lingkungan sekitar dan alam semesta. Baik, ada manfaat dari Al-Wahhab. Ada yang tahu manfaat Al-Wahhab? Memperoleh ketenangan. Apalagi? Menjadi orang yang pandai bersyukur. Oke, menjadi orang yang paling bersyukur. Yang laki-laki? Jadi orang yang tawakal. Tawakal. Gimana tawakalnya? Tawakal, berserah diri kepada Allah. Nah, jadi itu ya manfaat dari Al-Wahhab. Nanti kalau Ibu kasih tugas harus tahu ya. Oke. Yang selanjutnya itu ada Al-Khabir. Al-Khabir adalah Allah Maha Besar. Kenapa ya disebut Al-Khabir, Allah Maha Besar? Karena Allah itu bisa membuat dan menciptakan langit dan bumi. Ya. Semua isi alam semesta Allah yang menciptakannya. Dan dari sifat Al-Khabir ini tidak ada yang bisa menandingi sifat Allah SWT ini. Karena Allah berdiri sendiri, tidak membutuhkan siapapun selain kita yang membutuhkannya. Dan kita sebagai makhluknya tentu kita bergantung kepada Allah, kepada kebesarannya. Nah, bukti bahwa Allah itu Maha Besar gimana? Allah besar. Allah menciptakan bumi dan langit, Adanya manusia. Lalu panen. iya, betul sekali. Lanjut ya, masih banyak sebenarnya bukti-bukti. Kalau kita bisa merasakan, ya kehadiran Allah itu bahkan sangat dekat sekali dengan diri nabi kita. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang manfaat dari meyakini Allah itu Maha Besar, yaitu manfaatnya yang pertama disenangi. Disenangi siapa? Allah itu akan menyenangi kita kalau kita bisa meyakini sifat Al-Khabir ini, teman-teman. Dan dengan bersikap seperti apa kita meyakini sifat Al-Khabir? Dengan bersikap rendah hati. Lalu kita juga merasa tenang karena Allah ini yang mengendalikan semua yang terjadi di muka bumi. Lalu kita juga harus berani menegakkan kebenaran dan tetap menjadi orang yang optimis. Baik, Ibu ada tepukan nih anak-anak. Masih semangat? Kayaknya lagi ngantuk ya, lagi ngantuk. Oke, semuanya berdiri dulu. Kasih tepukan semangat. Oke. Ayo, diingat waktu ya. Kalau Ibu sebut Asmaul Husna, Al-Wahhab, Maha Memberi, Al-Khabir, Maha Besar. Al-Wahhab, Maha Memberi,
ada 4 cewek dan 3 cowok. Jadi ibu akan bagi jadi 2 kelompok saja ya. Sepakat? Sepakat. Oke, silakan membentuk kelompok, satu kelompok ke sini dan satu kelompok ke sini. Sudah, Bu. Sudah. Posisinya mungkin bisa di lingkar aja ya. Ayo mengingat waktu yuk anak-anak. Oke, jadi perhatian untuk ibu kali ini, ibu akan menyuruh anak-anak untuk bisa menjelaskan atau memilih satu orang dulu, satu orang yang menguasai materi yang sudah ibu jelaskan tadi. Oke, ibu kasih waktu 30 detik untuk berdiskusi, untuk menjelaskan dulu. Yang pertama, pengertian dari Al-Wahhab dan Al-Khabir. Yang kedua, manfaat dari Al-Wahhab. Yang ketiga, bagaimana cara kita meneladaninya? Meneladani atau mencerminkan sikap tadi dalam kehidupan sehari-hari. Sudah? Oke, waktu dimulai 30 detik dari sekarang. Nampak aja. Sudah? Sudah. Oke, yang cowok sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke, sebentar ya. Setelah ini, ibu akan memberikan tugas untuk masing-masing kelompok itu saling menjelaskan materinya. Ibu kasih 20 detik untuk masing-masing kelompok saling bertukar menjelaskan materi dan setelah itu mempresentasikan kembali. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Baik, setelah ini ibu akan memberikan waktu 20 detik untuk saling menjelaskan, lalu kembali ke kelompoknya. Oke, bisa dimulai? Bisa, Bu. Silakan. Bukan bagian mana? Bukan yang Original juga ya? Semua materi yang sudah dijelaskan. Kok jadi beneran nih kafe gitu ya? Oh, bener nih kan? pemikiran saudara, pemikiran filsafat. Kalau ada nama, kan bisa. Tetap kondusif ya. Waktu terus berjalan anak-anak. Ada 2. Oke, sudah? Sudah selesai ya? Oke, sudah? Cukup. Oke, ibu cukupkan waktunya kepada kelompok. Silakan kembali. Silakan kembali. Baik. Oke. Mohon kondusif. Dan ibu akan memberikan tugas yang pertama kepada kelompok. 2. Yes. Ya, silakan maju untuk menjelaskan apa yang sudah didapat dari kelompok ini tadi. Waktunya 10 detik. Bisa dijelaskan sesingkat-singkatnya saja. Oke, dimulai dari sekarang. Silakan. Yang pertama itu adalah itu maaf beri. Dan di sini manfaatnya memperoleh keterangan.
yang pertama Al-Khabar. Al-Khabir maha besar dan Al-Wahhab maha memberi. Takbir. Oke, kasih tepuk tangan ya. Baik. Terima kasih anak-anak sudah menjelaskan, dan di sini Ibu mengajarkan kepada anak-anak ini merupakan metode peer teaching ya, di mana kita saling mengajar atau saling mengajar teman sebayanya. Lalu Ibu juga mengimplementasikan dengan metode jigsaw-nya, model jigsaw. Oke, di sini Bu punya games di mana di depan sudah Ibu tempel ya beberapa kata. Di sini Ibu akan memilih orang-orang untuk mengisi atau mencocokkan mana yang benar dari ketiga tugas ini. Oke, Bu. Oke, silakan Azima isi yang pertama. Ya, silakan. Bebas. Ini jadi ada 4 soal ya. Oke. Terima kasih. Lanjut. Silakan Aris untuk isi. Oke, sudah. Lanjut. Poppy. Wait, dari memutusani. Al-Wahhab itu mana? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Al-Wahhab maha pemberi. Oke, lanjut. Basit. Ayo Basit. Ayo, agak cepat Basit. Oke, baik, terima kasih. Kita koreksi terlebih dahulu. Maha besar. Apa maha besar tadi? Al-Khabir. Betul. Maha pemberi? Al-Wahhab. Betul. Al-Wahhab maha pemberi. Jadi contohnya bersedekah. Betul sekali ya. Al-Khabir dalam sekolah Al-Khabir maha besar. Jadi kita harus tetap berusaha belajar agar dapat nilai besar. Oke, Ibu ucapkan terima kasih banyak ya kepada anak-anak. Dan di sini karena masih ada waktu sedikit, Ibu akan mengajak anak-anak menonton video tentang Asmaul Husna. Nah, di sini kita video Asmaul Husnanya yang ini ya, anak-anak ya.